Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Quran surah An-Nahl ayat yang ke-97. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-97 yang kita bacakan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran terhadap orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Maka janji Allah tersebut yang pertama adalah Allah akan membalasinya dengan kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasinya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin wal muslimat jamaah zuhur rahimakumullah. Maka yang pertama adalah Allah akan membalasi dengan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang beramal saleh. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, kata-kata hayatan thayyibah, para mufassir menerjemahkan seperti Ibnu Abbas
diterjemahkan dengan hayatan thayyibah itu adalah rezeki yang berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari amal saleh yang dia kerjakan. Kemudian Ali bin Abi Thalib, beliau juga mengatakan dan berpendapat bahwa makna hayatan thayyibah itu adalah qanaah, sifat qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Ali ibnu Abu Talha juga berpendapat tentang makna hayatan thayyibah ini adalah kebahagiaan lahir dan batin yang diperoleh oleh orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tentu ketika berbicara tentang kebahagiaan, ini adalah sesuatu yang sangat diimpikan oleh seseorang. Semua orang ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia. Bahkan tidak hanya kebahagiaan di dunia yang mereka minta, tetapi justru meminta kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kebahagiaan hidup ini tentu tidak bisa juga diukur dengan banyaknya harta. Orang yang banyak harta, yang banyak kekayaannya barangkali belum tentu dia hidup dalam kebahagiaan. Kalaulah kekayaan itu bisa untuk membahagiakan seseorang, kalaulah kekayaan itu menjadi ukuran kebahagiaan, maka tentunya dari dulu yang paling akan bahagia itu adalah Qarun. Dan kebahagiaan itu kaum muslimin juga tidak bisa juga diukur dengan tingginya pangkat dan jabatan. Andaikan kebahagiaan itu bisa diukur dan bisa dapatkan dengan tingginya jabatan dan pangkat, maka tentunya dari dulu yang hidupnya bahagia itu adalah Fir'aun. Ternyata kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah, Qarun dan juga Fir'aun, mereka boleh dikatakan hidupnya tidak bahagia karena memang dikejar-kejar oleh harta dan dikejar-kejar oleh pangkat dan jabatan. Maka ada 3 konsep hidup bahagia menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Seseorang itu akan hidupnya bahagia jika dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat jamaah zuhur rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya rasa syukurnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Apa konsekuensinya ketika kita sudah bersyukur? Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Maka Allah akan menambah nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Baik itu mungkin dari segi jumlahnya maupun keberkahannya. Tetapi sebaliknya, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka jika kamu barang siapa yang kufur, tidak mau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Ketika kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka tunggulah, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Abdullah bin Muhammad tentang seseorang sahabat yang bernama Abu Qilabah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Abu Qilabah adalah seorang sahabat yang sangat bersyukur dan sabar. Maka Abdullah bin Muhammad bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kelebihannya? Apa yang disyukuri oleh Abu Qilabah terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka disuruh oleh Rasulullah untuk mencari di mana keberadaan Abu Qilabah. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah zuhur rahimakumullah. Maka ketika bertemu dengan Abu Qilabah, Abdullah bin Muhammad melihat kehidupan Abu Qilabah yang ternyata hanya tinggal di sebuah kemah. Bukan rumah, bukan gedung, tetapi sebuah kemah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kemah itu tempat tinggal selamanya atau tempat tinggal sementara? Tempat tinggal sementara. Tetapi itulah yang menjadi tempat tinggal, tempat hidupnya Abu Qilabah, yang dikatakan oleh Rasulullah hamba yang sangat bersyukur. Lalu Abdullah bin Muhammad bertanya kepada Abu Qilabah, wahai Abu Qilabah, kehidupanmu seperti ini, tidak ada harta benda yang engkau miliki, tidak ada kekayaan apapun yang engkau miliki. Apa sebenarnya yang engkau syukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Wahai sahabatku, kata Abu Qilabah, andaikan saat ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan air laut ke permukaan bumi ini, niscaya kita telah kena tsunami. Apalagi yang engkau syukuri, wahai sahabatku, jika Allah Subhanahu wa taala semua menjatuhkan semua benda langit hari ini, termasuk matahari, niscaya kita sudah terbakar. Apalagi yang engkau syukuri, wahai Abu Qilabah, andaikan Allah Subhanahu wa taala, jawab Abu Qilabah, membenturkan semua gunung-gunung bukit hari ini, niscaya kita sudah hancur. Apalagi yang engkau syukuri, wahai Abu Qilabah, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat saya bisa untuk berzikir kepadanya. Sehingga Abdullah bin Muhammad tidak sanggup lagi untuk bertanya, bahkan beliau menangis. Bapak dan Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, kira-kira di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat hari ini, masih adakah orang yang semelarat hidupnya seperti Abu Qilabah? Barangkali tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rahman berulang-ulang kali mengulangi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang hendak kamu dustakan? Maka orang akan merasakan kebahagiaan ketika dia selalu bersyukur. Yang kedua, kaum muslimin jamaah rahimakumullah, orang akan bahagia ketika dia bersabar. Sabar sangat mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, orang akan bahagia ketika dia selalu beristighfar. Tidak ada orang yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia berdosa, dia selalu meminta ampun kepada Allah dan selalu beristighfar. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Ustadz yang menyampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.